Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau mengatakan, "Wa man tawahhama at-tanaqudha fi kitabillah ta'ala wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam aw bainahuma fadzalika imma liqillati ilmihi aw qusuri fahmihi aw taqsirihi fi at-tadabbur falyabhath 'anil ilmi wal yajtahid fi at-tadabburi hatta yatabayyana lahu al-haqq." Baik. Dan barang siapa yang tawaham, punya waham, mungkin dia membaca Al-Quran, berusaha untuk memahaminya, atau dia membaca hadis Nabi SAW berusaha untuk memahaminya, kemudian ya dia merasa, loh kok ini sepertinya beda dengan yang di sana, kok ini bertentangan. Kadang seseorang demikian, merasakan secara zahirnya sepertinya kok ada pertentangan apa yang dia baca, padahal sama-sama sahih. Ini Al-Quran, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, atau sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kok ini mengatakan demikian, ini mengatakan demikian. Itu kadang terjadi. Nah, bagaimana sikap kita kalau misalnya kita merasakan atau menemui yang demikian? Syekh memberikan petunjuk di sini. Wa man tawahhama at-tanaqudha, barang siapa yang terlintas adanya tanaqud, adanya pertentangan yang ada di dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW, atau di antara keduanya, maka itu mungkin yang pertama liqillati ilmihi. Ada kemungkinan yang pertama adalah karena kurang ilmunya. Ilmu ini luas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberikan kepada kalian dari ilmu ini kecuali sedikit. Allah mengabarkan apa yang Allah berikan kepada kita ini sedikit. Sehingga ada kemungkinan ketika kita melihat adanya tanaqud, kemungkinan besar adalah karena ilmu kita yang kurang. Berapa tahun sih kita duduk di majelis ilmu? Sudah berapa kitab yang kita pelajari? Sudah berapa ayat yang sudah kita hafalkan? Lumrah seandainya seseorang karena kekurangan ilmu yang dia miliki, seakan-akan di sana ada tanaqud. Jangankan kita, ya orang biasa, orang awam, ya setingkat para a'immah, terkadang tidak sampai kepada mereka hadis, ya padahal hadis tersebut sampai kepada imam-imam yang lain, ya karena al-kamalu lillahi azza, ya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya seorang alim, bagaimanapun ketinggian ilmunya, pasti di sana ada kekurangan, ada sesuatu yang tidak sampai kepada. Maka ini harus ada dalam hati kita. Oh, mungkin ilmu saya yang kurang. Saya yakin bahwasanya itu pasti ada jawabannya. Tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain. Ilmu saya yang kurang, katakan demikian. Au qusuri fahmihi, atau sebabnya adalah karena kekurangan kita di dalam memahami. Mungkin ilmu sudah sampai kepada kita, hadis sudah kita hafal, ayat juga demikian, tapi pemahaman kita bukan pemahaman yang dalam. Kebanyakan pemahaman kita adalah pemahaman yang qasir, pemahaman yang kurang. Betul ilmunya sudah kita dapatkan, tapi pemahaman beda satu dengan yang lain. Jadi kita menuduh diri kita sendiri. Jangan kita menuduh kepada wahyu, kepada Al-Quran dan juga sunnah. Kita yang salah. Kekurangan ada pada diri kita. Pemahaman yang kurang ada pada diri kita. Ilmu yang kurang ada pada diri kita. Dan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Quran dan sunnah tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain. Au taqsirihi fit tadabbur. Ada kemungkinan bahwasanya kita kurang di dalam mentadabburi, memahami, karena kekurangan ilmu kita, demikian pula kekurangan niat kita, semangat kita untuk memahami Al-Quran. Ini yang mungkin menghalangi kita dari pemahaman yang benar, yang menghalangi kita dari pemahaman yang benar. Demikian pula karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia sulit ya untuk memahami dengan pemahaman yang benar. Maka dalam keadaan demikian, ya ketika kita melihat sesuatu yang zahirnya, di luarnya seakan-akan itu adalah bertentangan, kita harus ya menuduh diri kita sendiri. Kekurangan ada di dalam diri kita, bukan di dalam wahyu. Falyabhath 'anil ilmi. Selain kita menuduh diri kita sendiri dulu, maka hendaklah kita mencari ilmunya. Kalau kita mau mencari ya di dalam kitab-kitab para ulama,
dalam kitab-kitab tafsir, ya, atau di dalam kitab-kitab yang menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW, maka kita akan dapatkan di sana penjelasan dan penerangan dari para ulama. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang menulis khusus tentang mushkilul athar, sesuatu yang mushkilah yang ada di dalam dalil-dalil. Maksudnya adalah sesuatu yang seakan-akan bertentangan satu dengan yang lain. Menurut sebagian orang yang mereka tidak kuat ilmunya, ini adalah masalah tersendiri bagi mereka. Ada sebagian ulama yang menulis buku khusus yang menjelaskan dan menerangkan kepada kita bagaimana memahami dalil-dalil tadi. Maka kita kembali dan mencari ilmu lagi. InsyaAllah akan kita dapatkan jawabannya. Kalau di dalam hati kita sudah ada keyakinan, sudah ada keyakinan yang benar tentang perkara ini, maka biiznillah Allah SWT akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Kalau di dalam hati seseorang sudah menyimpang memang, maka sulit bagi dia untuk mendapatkan petunjuk. Falyabahath 'anil ilm wal yajtahid fit tadabbur, dan adalah dia bersungguh-sungguh berusaha di dalam mencermati. Jangan hanya sekedar sekali, dua kali saja, tapi dia mentadaburi, membaca, diulang lagi, dipahami lagi dengan baik. Maka pasti di sana ada jalan keluar. Oh, ternyata maksud dari ayat ini adalah demikian. Maksud dari hadis ini adalah demikian. Dan tidak ada pertentangan antara firman Allah dengan ucapan Nabi-Nya SAW. Bertambah keyakinannya. Kalau tadi hanya sekedar keyakinan secara global, sekarang dia tahu secara terperinci. Oh, ternyata pemahamannya demikian. Bertambah imannya. Shadaqallah, shadaqar Rasul SAW. Ya, bertambah ilmunya. Nanti kalau menemukan permasalahan yang sama serupa, demikian keyakinan dia. Ya, makanya sebagian ulama ada yang kesannya adalah menantang, tapi di sini adalah menantang yang baik. Ya, barang siapa yang menemukan seakan-akan di sana ada pertentangan antara dalil dengan dalil yang lain, hendaklah dia datang kepadaku, aku akan menjamak di antara dalil-dalil itu. Ini menunjukkan tentang kedalaman ilmu beliau. Sehingga beliau berani mengatakan demikian. Barang siapa yang mengaku atau mengira bahwa di sana ada pertentangan di antara dalil, silahkan dia datang ke sini. Akan beliau sampaikan, akan terangkan tentang bagaimana cara memahami dalil-dalil tadi. Taib. Wal yajtahid fit tadabbur hatta yatabayyana lahul haqq, sampai jelas baginya kebenaran. Tentunya diiringi dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar. Karena sekali lagi terkadang kita dihalangi dari pemahaman yang benar karena dosa yang kita lakukan, sehingga kita tidak sampai kepada pemahaman yang benar. Maka beristighfar, berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh mengeluarkan seluruh segenap kemampuannya untuk bisa memahami, maka dapat pahala. Dia akan dapat pahala baik salah maupun benar. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang ulama, seorang hakim berijtihad kemudian dia benar, dia dapat 2 pahala, dan kalau dia salah maka dia mendapatkan 1 pahala. Itu setelah seseorang bersungguh-sungguh berusaha menghabiskan waktunya untuk bisa mencapai kepada kebenaran. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.